Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kartikasari akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention karyawan di Hotel Holiday Inn Resort Batam. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang A latar belakang. Dunia pariwisata merupakan sektor ekonomi terpenting di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa negara. Badan Pusat Statistik menyebutkan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 4,86% dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, maka akan semakin meningkat pula permintaan terhadap penyedia jasa akomodasi perhotelan. Hotel merupakan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Kota Batam terletak di Provinsi Kepulauan Riau, di mana sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara baik untuk liburan maupun untuk urusan pekerjaan. Hotel dengan organisasinya harus mempunyai manajemen sumber daya manusia yang baik karena penyerapan tenaga kerja yang banyak. Saat ini, pertumbuhan hotel di Kota Batam teruslah terjadi. Tercatat ada 66 hotel klasifikasi dengan bintang dan 125 hotel dengan klasifikasi non-bintang. Tingkat kunjungan tamu yang semakin tinggi akan menimbulkan beban kerja yang semakin tinggi pula untuk karyawannya. Tidak jarang beban kerja yang banyak akan menimbulkan stres kerja. Disinilah pentingnya peran manajemen sumber daya manusia dalam mengatur karyawannya. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan memperhatikan karyawannya agar tidak terjadi turnover intention karyawan atau pergantian tenaga kerja. Organisasi yang baik akan mengembangkan karyawannya sehingga pergantian tenaga kerja akan jarang terjadi. Abdillah menyebutkan, turnover intention merupakan suatu keadaan di mana pekerja memiliki niat atau kecenderungan yang dilakukan secara sadar untuk mencari suatu pekerjaan lain, sehingga alternatif di organisasi yang berbeda, dan turnover adalah penggerak keluarnya tenaga kerja dari tempatnya bekerja. Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada industri perhotelan karena hotel merupakan industri yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan. Holiday Inn Resort Batam merupakan hotel dengan klasifikasi bintang 4 terletak di Marina Waterfront City. Beberapa kondisi seperti hari libur nasional ataupun Chinese New Year, tingkat okupansi hotel akan mencapai 95%. Hotel ini memiliki jumlah karyawan 140 dengan klasifikasi karyawan tetap, kontrak, dan daily worker. Hotel ini juga menerima untuk anak training. Jika kondisi hotel sedang ramai, karyawan akan bekerja rata-rata 10 jam per hari. Hal ini saya dan teman-teman rasakan saat magang di sana pada tahun 2019. Karyawan beberapa kejadian seperti anak servis yang disuruh membantu karyawan bangket dalam menangani event, dan mereka akan bekerja melebihi jam kerja. Mereka tidak akan dibayar, tetapi mereka akan diberikan ekstra hari libur. Maka dari itu, saya menulis penelitian yang berjudul Hubungan beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention karyawan Holiday Inn Resort Batam. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tidak sesuainya beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, tingginya stres karyawan. Yang ketiga, banyaknya keluhan karyawan tentang pekerjaannya. Yang keempat, banyaknya terjadi turnover intention karyawan. Selanjutnya, batasan masalah. Penulis membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian beban kerja terhadap karyawan. Yang kedua, tingkat stres karyawan. Dan yang ketiga, tingkat turnover intention yang terjadi di hotel. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana beban kerja karyawan Hotel Holiday Inn Resort Batam. Yang kedua, sejauh mana beban kerja menyebabkan stres. Dan yang ketiga, bagaimana turnover intention karyawan Holiday Inn Resort Batam. Yang keempat, bagaimana hubungan beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention karyawan Hotel Holiday Inn Resort Batam.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi manajemen hotel, yaitu sebagai masukan ataupun informasi tambahan dalam mengenai pengenangan karyawan di hotel tersebut. Yang kedua, ya bagi jurusan pariwisata Universitas Negeri Padang sebagai referensi tambahan dalam ilmu. Dan yang ketiga, bagi penulis sendiri sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sains terapan. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan jika melakukan penelitian sejenis atau penelitian lainnya yang berkaitan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang A, landasan teori. Pertama, turnover intention karyawan. Menurut Zevane dalam Junior tahun 2008, intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Sementara turnover adalah berhentinya seseorang karyawan dari tempatnya bekerja secara sukarela. Dengan demikian, intensi turnover adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Selanjutnya, Novliadi tahun 2007 mendefinisikan turnover intention sebagai kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Selanjutnya ada Stafelba tahun 2008 menguraikan bahwa turnover intention karyawan merupakan kemungkinan yang bersifat subjektif di mana seorang individu akan merubah pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu dan merupakan pelopor dasar kepada turnover yang sebenarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention, yang pertama itu ada usia. Menurut Mayer dalam Novliadi tahun 2007 menyebutkan bahwa pekerja muda lebih sering terjadi turnover intention daripada karyawan yang lanjut usia. Faktor yang pertama yaitu usia. Mayer dalam Novliadi tahun 2007 mengemukakan bahwa pekerja yang lebih muda lebih sering terjadi. Faktor yang pertama yaitu usia. Mayer dalam Novliadi tahun 2007 mengemukakan pekerjaan muda lebih sering mengalami turnover intention daripada karyawan yang lebih tua. Selanjutnya yaitu lama bekerja. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan dan intelijensi. Yang keempat, keikatan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, kepuasan kerja. Selanjutnya ada tahapan dalam turnover intention karyawan. Menurut Triai tahun 2002 mengungkapkan ada beberapa tahapan yang dilalui seorang karyawan sebelum memutuskan tetap bekerja pada pekerjaannya sekarang atau berhenti bekerja. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan yang sekarang. Yang kedua, mengalami job dissatisfaction atau satisfaction, merupakan pernyataan emosional mengenai tingkat kepuasan dan ketidakpuasan seseorang. Yang ketiga, berpikir untuk keluar dari pekerjaan saat ini. Yang keempat, evaluasi dari manfaat yang mungkin didapatkan dari mencari pekerjaan lain. Yang kelima, jika ada kesempatan untuk menemukan alternatif dan jika biaya tidak menjadi halangan, yang timbul selanjutnya adalah perilaku yang bermaksud untuk mencari alternatif. Yang keenam, perilaku tersebut kemudian dilanjutkan oleh pencarian yang sesungguhnya. Yang ketujuh, jika alternatif tersedia, maka evaluasi alternatif dilakukan. Yang kedelapan, evaluasi alternatif yang dilanjutkan dengan membedakan alternatif hasil pilihan dengan pekerjaan saat ini. Yang kesembilan, jika alternatif lebih baik dibandingkan pekerjaan saat ini, maka hal ini akan menstimulasi perilaku yang bermaksud untuk keluar dari pekerjaan. Selanjutnya itu beban kerja. Menurut Sunarso tahun 2010, beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Permendagri nomor 12 tahun 2008, besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Sedangkan menurut Soleman tahun 2011, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
Soleman juga menyebutkan ada dua skala penilaian beban kerja, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang terbagi atas tugas-tugas yang diberikan, kompleksitas pekerjaan, dan lamanya waktu kerja dan istirahat. Sedangkan faktor internal yang terbagi atas motivasi, persepsi, dan keinginan dan kepuasan. Selanjutnya yaitu stres kerja. Menurut Saleh, Bakar, dan Keong tahun 2008, stres kerja dilambangkan sebagai kekuatan, tekanan, kecenderungan, atau upaya seseorang dalam kekuatan mental pada pekerjaannya. Secara umum, seseorang mengalami stres pada pekerjaan akan menampilkan gejala-gejala yang meliputi 3 kategori umum, yaitu yang pertama, gejala fisiologis, merupakan gejala awal yang bisa diamati, terutama pada penelitian medis dan ilmu kesehatan. Selanjutnya ada gejala psikologis. Dari segi psikologis, stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Hal itu merupakan efek psikologis yang paling sederhana dan paling jelas. Selanjutnya adalah gejala perilaku. Gejala stres yang berkaitan dengan perilaku meliputi perubahan dalam tingkat produktivitas, absensi, kemungkinan, dan tingkat keluarnya karyawan. Indikator stres kerja menurut Saleh, Bakar, dan Keong tahun 2008 yaitu yang pertama, faktor intrinsik pekerjaan yang terbagi atas tuntutan tugas, tekanan waktu karena deadline pekerjaan, dan harus melakukan pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Yang kedua, peran dalam organisasi yang terbagi atas ketidakpastian dan kurangnya informasi peran pekerjaan, harapan dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang ketiga, hubungan di tempat kerja yang terbagi atas hubungan dengan atasan dan hubungan dengan rekan kerja. Yang keempat, pengembangan karir yang terbagi atas kurangnya keamanan kerja dan ketidakcocokan status, misalnya promosi yang berlebihan, promosi yang kurang, dan frustasi karena harus mengejar karir yang tinggi. Dan yang terakhir, struktur dan iklim organisasi, yaitu kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Yang pertama ada beban kerja sebagai X1 dan stres kerja sebagai X2, yaitu berpengaruh pada turnover intention karyawan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Menurut Sugiono tahun 2004, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Rumusan dalam hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada HA, terdapat hubungan yang signifikan antara beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention karyawan Holiday Inn Resort Batam. Selanjutnya ada H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap beban kerja. Selanjutnya ada H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention karyawan Holiday Inn Resort Batam. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode asosiatif kausal. Menurut Sugiono tahun 2013, penelitian asosiatif kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang mempunyai hubungan sebab akibat. Selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data-data yang penulis butuhkan dalam bab pembahasan proposal ini, maka penelitian ini dilakukan pada Hotel Holiday Inn Resort Batam, dan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai Desember tahun 2021. Selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono tahun 2013. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah beban kerja dan stres kerja sebagai variabel bebas atau variabel independen, dan turnover intention karyawan sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Pertama, populasi penelitian. Sugiono tahun 2013 mengumpulkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan hotel, tidak termasuk 10 orang head of department. Jumlah karyawan tersebut adalah sebanyak 130 orang karyawan. Kedua, sampel penelitian. Sugiono mengungkapkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik probability sampling, yaitu metode yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel dari penelitian ini adalah karyawan tetap dan karyawan kontrak yang ada di Holiday Inn Resort Batam. Seluruh populasi adalah 130 orang karyawan yang tidak termasuk head of department yang berjumlah 10 orang. Maka teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin yaitu sebagai berikut, di mana N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat, yaitu N kecil sebagai jumlah sampel, N besar yaitu jumlah populasi, E kuadrat persentase kelonggaran ketidaktelitian sebesar 5% atau 0,0025. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel yaitu sebanyak 98 orang. Selanjutnya ada jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan yang pertama itu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari karyawan dengan menggunakan kuesioner, dan yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bagian HRD hotel tersebut. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan komunikasi tidak langsung atau yang disebut menggunakan angket yang akan dibagikan kepada seluruh sampel penelitian. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.